Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yutarsi, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Margasari, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yayat. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Margasari. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan adakan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik bagi diri. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama kaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran itu seperti apa Bu? Yang saya tuliskan di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perasaan dan sifat tokoh. Latar cerita berdasarkan informasi dalam teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Yang kedua, peserta didik mampu menulis teks dengan struktur penulisan awal, tengah, akhir untuk beragam konteks dan tujuan dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan berdasarkan cerita atau kejadian. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai dan ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangan, mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa menjelaskan sifat tokoh, latar cerita berdasarkan informasi dalam teks. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu menulis kalimat tanya. Menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana berdasarkan cerita atau kejadian tersebut. Bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu? Mungkin dari strategi pembelajaran, metode, ataupun caranya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah. Untuk metodenya, mungkin saya menggunakan diskusi kelompok. Yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis masalah ya Bu ya. Kemudian juga Ibu akan melakukan diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks atau kejadian. Kemudian LKPD atau lembar kerja. Begitu ya Bu. Ibu akan menggunakan kegiatan pembelajaran tersebut hari apa dan di kelas berapa ya Bu? Insya Allah hari Kamis di kelas 4. Ya, nanti kita hari Kamis di kelas 4 saya akan datang lagi ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti.
dan saya persiapkan dari sekarang ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi hari Kamis depan ya Bu ya. Insya Allah Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ya, sekarang hari ini tanggal berapa? 7 hari kita pelajaran apa sekarang? Bahasa Indonesia. Kalian lihat di buku halaman 28. Kita bahas satu kelompok satu. Ya, ada? Nah, ini di sini halaman 28 kita bahas tentang Raja Ampat. Seperti sebuah cerita tetapi ini nyata. Kalian lihat halaman berapa tadi? 28. Cermati tabel kosakata dan artinya. Kemudian isi oleh kalian kalimat rumpangnya. Cari kalimat yang belum kalian pahami atau kalian tidak mengerti. Silakan. Silakan yang di bawahnya, yang di sebelah ini. Di sini. Nah, yang di sini. Iya, ini dibaca. Ini dari sini dibaca dulu. Ini dari dibaca, ini dibaca. Ini dibaca dulu. Ini semua dibaca. Kemudian ini diisi. Kalau misalkan kalian suatu saat nanti ke sana berlibur ke Raja Ampat, nah kalian bisa berenang sambil melihat ke bawah. Pelajaran hari ini kita selesai sampai di sini. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian tahu? Apa itu Raja Ampat? Dari kepada satu, saya Yusasi, calon gubernur angkatan 9 dari SMP Sari. Saya masih ditemani oleh Ibu Delia Kusnati sebagai guru yang berorganisasi pada kegiatan seperti akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Delia sebagai organisasi pada pendidikan dan penggerak. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kami organisasi? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasakan alamnya, tapi alhamdulillah berjalan. Ya Bu, bisa diceritakan kembali nggak Bu bagaimana area pengembangan apa, bagaimana Ibu belajar, yang dilakukan dalam kelas kemudian atau apa selama pembelajaran berlangsung? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat laporan pembelajaran yang kemudian untuk area pengembangan mungkin dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa memberikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Dan sedangkan keterampilan yaitu menulis rangkuman yang menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Jadi ada pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih ada pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun
masih banyak kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan yang lain. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran PSN ini? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami guru-guru ini juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau tidak belajar kurang. Oke, penyakitnya itu bagaimana? Mungkin dalam pemberian kelompok atau siswa yang punya kelompok saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak, misalnya saya misalkan belajarnya atau dengan belajar visual, mungkin dengan karakteristik anak masing-masing sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya melakukan pertanyaan ke anak menyesuaikan dengan kegiatan kelas harus seperti itu. Jadi tadi menurut Ibu kendalanya itu kurang aktif ya Bu, dan hanya mengandalkan teman gitu Bu. Nah itu juga sebagai antisipasi untuk melakukan kendala-kendala tersebut akan mengubah kelompok, kemudian juga gaya belajar anak, kemudian juga kelas menjadi merasa lebih nyaman gitu Bu. Baik Bu, jadi rencana Ibu ke depan untuk proses pembelajarannya akan seperti apa Bu? Waktu tempatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah setelah hari raya mungkin saya melanjutkan. Ibu akan melakukan pembelajaran menjadikan kelas lebih nyaman, menggunakan pembagian kelompok juga, menggunakan gaya belajar siswa juga, tapi akan dilakukan setelah lebaran, begitu Bu. Menurut Ibu, kalau posisi 1 sampai 10, Ibu ada di level berapa sih menurut Ibu keberhasilan Ibu dalam mengajar lagi? Mungkin masih kurang apa ya? Ada di angka berapa? Ada di angka berapa? Mungkin ada di angka 4. Untuk angka di angka 4, mungkin dari 4 ke 10 itu memerlukan 6 tahapan lagi. Apa yang akan dilakukan? Mungkin saya akan si anak itu supaya belajarnya lebih apa ya, menggali anak itu, misalkan anak itu harus tahu lah apa yang dipelajari, kemudian aku harus diberi contohnya konkret ya, supaya anak itu tahu bentuknya, warnanya, harus dibawa ke apa namanya, di luar kelas belajar Di luar kelas. Untuk mencapai ke level 10 Ya. sementara Ibu ada di posisi 4 dengan 6 poin tertinggal, Ibu akan meningkatkan gaya belajar Ibu dengan membawa anak ke luar lingkungan. Ya. Kemudian juga akan menggunakan benda-benda yang berhasil. Ya. Apalagi selain itu, apakah mungkin apakah akan berhasil dengan yang Ibu lakukan seperti itu? Mudah-mudahan berhasil, soalnya kalau anak itu biasanya kalau dia sambil di luar kelas di sekolah itu dia senang kan, sambil belajar kan sambil bermain. Nah, jadi anak itu tahu mungkin cara berpikir anak itu karena senang, jadi dia ikhlas mungkin ya belajarnya, tidak sambil ngobrol atau apa gitu, aktif. Oh Bu, ini warnanya ini, Bu, ini namanya Bu. Jadi anak itu tahu, jadinya sekarang kita aktif. Baik, Ibu dengan membawa belajar anak ke luar kelas dengan menyesuaikan dengan benda-benda konkret itu akan menaikkan level Ibu di angka 10. Nah, sekarang apa sih yang menurut Ibu dari kesimpulan pembicaraan ini, apa sih Ibu ini berterima kepada juga atas semua waktunya dan juga tanggapan-tanggapan serta percakapan hari ini. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.